Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Harapkan semua dalam keadaan baik-baik ya, apalagi sekarang dalam masa pandemi COVID-19. Selalu ingat protokol kesehatan ya. Apa anak-anak protokol kesehatannya? 3M. Apa itu? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Memakai masker. Kemudian? Dan menjauhi kerumunan. Iya, dan Tangan. mencuci tangan. Selalu ingat anak-anak, apalagi kalau kalian nanti ada ke sekolah, jadwal mengumpulkan tugas, Ibu harapkan selalu menggunakan masker, jaga jarak dengan teman, jangan kumpul-kumpul, ya. Kemudian selalu mencuci tangan. Tangan. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Seperti biasa anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajarannya, mari kita awali dulu dengan berdoa. Apakah ada siswa yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada, Bu. Tadi sudah mengabsen di absen Google Form yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini ya, Ibu akan awali dengan materi kita yang baru ya. Kita sudah materi baru di pertemuan materi yang ketiga ini, moksa. Ya. Materi tentang moksa adalah materi baru pertemuan kita yang ketiga. Adapun tujuan pembelajarannya anak-anak ya, nanti melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem solving ya, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian moksa, menguraikan tingkatan-tingkatan moksa. Ya. Adapun nanti teknik penilaiannya anak-anak, setelah Ibu memberikan materi ini, Ibu akan memberikan kalian dalam bentuk LKPD ya, LKPD, sehingga kalian bisa nanti mengerjakannya. Ibu akan bagikan melalui WA grup kelas kalian. Setelah itu Ibu akan memberikan kalian berupa post test melalui sekolah kita. Paham semuanya? Paham. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang dengar apa itu moksa? Tahu. Siapa? Sebutkan namanya. Cepat. Ya, Nanda Dewi. Silakan Nanda Dewi. Moksa itu merupakan kelepasan duniawi dan terlepas juga dari putaran. Iya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, penjelasan berikutnya, aku akan berikan kalian pemahaman beberapa video ya. Nah, anak-anak, dalam moksa, dalam materi kita kali ini adalah ada tingkatan moksa, ada jalan menuju moksa, ada tingkatan moksa berdasarkan keadaan atma. Yang materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tingkatan moksa dan tingkatan moksa yang berdasarkan keadaan atma. Sebelum kita lanjut, kita akan bahas tentang pengertian moksa terlebih dahulu. Tadi teman kalian sudah menyebutkan, ya, sudah membahas apa itu moksa. Ya, apa tadi untuk moksa, anak-anak? Itu adalah kelepasan atau menyatunya Moksa. Moksa adalah kelepasan atau Kebebasan. menyatunya Atman dengan Brahman. menyatunya Atman dengan Brahman. Ya. Ya, kita lihat. Moksa itu merupakan tujuan dari agama Hindu anak-anak, yang mana adalah moksartam jagadita yacha iti dharma. Ya, yang pertama tujuan agama Hindu adalah dharma, arta, kama, dan moksa. Ya, mungkin ini akan kita bahas nanti di pertemuan kedua. Ya.
Kemudian moksa adalah kelepasan atau kebebasan, yaitu menyatunya atman Menyatunya dengan brahman atman sebagai dengan tujuan yang tertinggi. Secara etimologi, moksa berasal dari bahasa Sanskerta dengan akar kata muj yang berarti membebaskan atau melepaskan. Sesungguhnya bahasa manusia tidak bisa menggambarkan bagaimana itu moksa ya atau mukti. Namun agama Hindu ya, tujuan dari agama Hindu yaitu kelepasan atau kebebasan dari keterikatan keduniawian dengan menyatunya atman dengan brahman serta terbebas dari punarbawa atau terlahir kembali. Adapun tingkatan moksa anak-anak, yang pertama samipya. Siapa yang bisa baca samipya itu apa artinya? Ari Wirawan, Saya, Bu. silahkan. Awi Wirawan. Dibuka moodnya nak. Awi dibuka moodnya dulu. Ya Bu, Silahkan. samipya merupakan suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang selama hidupnya di dunia ini. Hal ini dapat dilakukan oleh para yogi dan para resi. Iya. Yang kedua kita punya sarupya. Siapa yang bisa sarupya? Saya Bu. Ya Bu. Ayo raise hand nak. Saya Bu. Elisa Putri. Sarupya merupakan suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang di dunia ini karena kelahirannya di masa kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan seperti halnya Sri Rama dan Buddha serta Sri Krishna. Atman telah mengambil suatu perwujudan tertentu namun ia tidak terikat oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Iya. Kemudian ada salokya. Siapa yang bisa salokya? Saya Bu. Ya Bu. Hand. Saya Bu. Pandetirta. Salokya merupakan suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh Atman, di mana Atman itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Dalam keadaan seperti itu dapat dikatakan beliau Atman telah mencapai tingkatan dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan itu sendiri. Iya. Kemudian yang terakhir tingkatan moksa itu ada sayuja. Siapa yang bisa membaca sayuja? Silakan Saya disimak. Bu. Saya Bu. Silakan Werdi. Sayuja merupakan suatu tingkatan kebebasan yang tertinggi, di mana Atman telah dapat bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keadaan seperti inilah sebutan Brahman Atman Aikyam, yang artinya Atman dan Brahman, sungguhnya tunggal. Iya, itu tadi tingkatan moksa ya. Ada samipya, sarupya, salokya, sayuja. Yang dimana samipya itu ya tingkatan yang pertama. Kemudian sama ya, samipya yang tadi sama tingkatannya dengan apa anak-anak? Jiwan mukti. Kemudian kalau wideha mukti sama dengan yang mana? Salokya, Salokya. Sedangkan Salokya. purna mukti Sayuja. sayuja. Nah anak-anak, jiwan mukti tingkatan moksa atau kebahagiaan kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya. Sehingga jiwan mukti ini anak-anak masih hidup dia, tetapi sudah bisa merasakan moksa, di mana atmannya tidak lagi terpengaruh oleh gejolak indria dan maya, di mana keadaan atma seperti ini disamakan dengan samipya dan sarupya. Rupiah. Contohnya apa? Contoh dari samipya dan sarupya? Maharsi. Maharesi dan Si sarupya apa? para Yogi. Sarupya. Awatara, Awatara. ya. Kemudian wideha mukti. Wideha mukti tingkatan kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya, di mana atman telah meninggalkan badan wadagnya, tetapi roh yang bersangkutan masih kena pengaruh maya yang tipis. Ya, tingkat keberadaan atma dalam posisi ini disetarakan dengan Brahman, namun belum dapat menyatu dengannya sebagai akibat dari pengaruh maya yang masih ada. Wideha mukti dapat disejajarkan dengan salokya. Contohnya apa anak-anak? Dewa, para dewa. Ya, para Para dewa. dewa. Kemudian yang terakhir adalah purna mukti. Ya,
Purnamukti memiliki pengertian adalah tingkat kebebasan yang paling sempurna. Pada tingkat ini, posisi atma seseorang keberadaannya telah menyatu dengan Brahman. Setiap orang dapat mencapai posisi ini apabila yang bersangkutan sungguh-sungguh dengan kesadaran dan hati yang suci, mau dan mampu melepaskan diri dari keterikatan maya. Posisi Purnamukti dapat disamakan dengan Sayujya, yang dimana tingkatan Purnamukti ini anak-anak dengan Sayujya adalah tingkatan moksa yang paling tertinggi, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman, atau yang biasa disebut dengan sloka Brahman Atman Aikyam. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan, silahkan raise hand. Pande Tirta. Ada pertanyaan Pande Tirta? Ya, Bu. Ya, silahkan. Untuk materi yang ini sih enggak, Bu. Tidak. Yang lainnya ada pertanyaan? Desi Purnamasari, mana Desi? Silahkan Desi, pertanyaannya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa orang yang bisa mencapai moksa itu atmanya akan menyatu dengan hidup yang dewasa. Iya. Itu maksudnya gimana ya Bu ya? Nanti orang itu akan jadi Tuhan atau bagaimana? Terus bagaimana dengan orang yang semasa hidupnya itu jahat? Apakah arwahnya itu tuh dibawa kemana? Karena kan orang yang sudah meninggal itu tidak langsung pernah bau. Sebelum dia lahir kembali itu dia melingkuhi di mana, Bu? Apakah menurut agama Hindu itu ada neraka atau surga atau bagaimana, Bu? Iya. Bagus sekali pertanyaannya anak-anak. Berikan tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Kita simpan dulu pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Pande Tirta ada pertanyaan atau Arya Deta? Istilah lain dalam tingkatan moksa itu apa ya, Bu? Istilah lain dalam tingkatan moksa. Iya. Sudah, kita simpan dulu. Tadi yang menanya Nia Chandrila ya. Siapa yang tadi pertanyaan pertama? Desi Purnama. Desi Purnama. Desi Purnama ada dua pertanyaan di sini. Apakah manusia itu kalau sudah moksa bisa bersatu dengan Tuhan? Ya, itu pertanyaannya. Kemudian apakah dalam agama Hindu mengenal akan adanya surga dan neraka? Kemudian kalau dia meninggal, di mana dia diam, Bu? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian yang ketiga ada pertanyaan istilah lain dalam tingkatan moksa. Nah, anak-anak, di depan kalian sudah ada buku ya, sudah ada HP. Silahkan googling ya, silahkan searching cari jawabannya. Ibu berikan waktu 5 menit. Setelah itu nanti siapa yang bisa silahkan raise hand. Kita akan bahas di sini. Paham semuanya? Paham, Bu. Ya, silahkan dulu cari jawabannya anak-anak. Nah, anak-anak, tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah dari Desi Purnama, ya. Mana Desi? Saya, Bu. Ada yang bisa menjawab anak-anak pertanyaan dari Desi? Bu. Siapa itu? Indra Wijaya, Indra Winaya. Ya, Ya, silakan Indra. menurut pendapat saya, sungguhnya agama Hindu tidaklah mengejar surga. Sesungguhnya konsep surga dan neraka ada dalam ajaran agama Hindu. Namun bukan menjadi tujuan akhir ataupun menderita. Tujuan akhir atau agama Hindu adalah yaitu bersatunya dengan Brahman. Itu yang saya bisa. Iya. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Ya, pertanyaan dari Desi Purnama. Ibu mencoba menambahkan ya. Pertanyaan pertama, apakah manusia itu bisa
sudah bersatu dengan Tuhan. Itu ya Desi? Iya Bu, apakah dia itu habis menyatu dengan Tuhan? Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui adalah tujuan dari agama Hindu itu adalah moksa, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman, Atman dengan Tuhan, bukan manusia. Ya, karena tubuh kita itu terdiri dari beberapa badan, ada badan kasar, badan halus, dan badan tinggi. Yang bersatu dengan Tuhan itu adalah Atman, yang mana percikan kecil dari Sang Yang Widi. Jadi badan kasar kita ini, badan tubuh kita ini akan kembali kepada apa? Panca Maha Buddha. Ya, akan kembali ke alam. Sedangkan Atman kita akan kembali ke alamnya. Sekarang, apakah masuk surga atau neraka? Benar yang dijawabkan oleh Indra Winaya. Dalam agama kita sebenarnya tidak, dalam artian ada surga dan neraka itu karena tertulis jelas dalam Atma Prasangsa. Anak-anak, ada kitabnya itu namanya Atma Prasangsa, perjalanan Atman menuju surga, ya. Hanya saja tidak menjadi tujuan akhir dari agama Hindu. Yang hidup di surga dan neraka itu nantinya akan bereinkarnasi. Dia menikmati hukumannya di dunia. Ya. Tetapi kalau orang yang sudah moksa, yang sudah bersatu dengan Tuhan, dia tidak perlu lagi untuk berpunarbawa atau bereinkarnasi. Ya, singkatnya seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, istilah lain dalam tingkatan moksa. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Siapa itu? Awi Wirawan. Ya, silakan Awi. Awi. Ya, Awi. Istilah moksa disebut juga dengan beberapa istilah lainnya, yaitu mukti, muktah, nirwana atau nibbana menurut ajaran Buddha, dan murah atau murka. Ya. Ada lagi yang menambahkan? Wirawan sudah Ibu berikan reward ya nilainya. Siapa lagi? Ada pertanyaan lagi? Ibu buka 2 pertanyaan. Silakan resen. Ada lagi? Semara Dewi. Saya Bu. Ya, Semara. Saya mau nanya Bu, apakah semua umat bisa mencapai moksa? Apakah semua umat bisa mencapai moksa? Kita simpan dulu. Yang lainnya silahkan dicari jawabannya ya. Nanti Ibu akan lempar ke kalian. Kemudian Nia Chandrila. Sesuai dengan pengertian moksa, salah satunya yaitu bebas ikatan keduniawian. Apakah maksud dari pernyataan tersebut? Bagaimana kita tahu kalau seseorang dikatakan bebas dari ikatan keduniawian? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Lagi satu Ibu buka. Arya Deta. Arya Deta ada pertanyaan? Saya Bu. Ada pertanyaan Arya? Iya. Bagaimana cara mencapai moksa? Arya Deta udah tadi ya? Udah. Udah, ayo lempar dulu sama yang lainnya. Oktaviani, silakan Oktaviani. Jadi Bu, tadi kan udah dijelasin ya. Tapi saya kurang begitu paham lagi sedikit aja Bu. Apakah moksa itu hanya bisa dicapai saat sudah mengalami proses kematian atau saat masih hidup? Apakah kita juga bisa mencapai moksa? Sekian Bu. Kita simpan dulu pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah semua umat bisa mencapai moksa? Siapa mungkin yang bisa menjawab? Dari anak-anak mungkin sudah mencari jawabannya. Silahkan searching atau Google, atau silahkan berikan pendapat kalian menurut pemahaman materi tadi. Oktaviani, mungkin ada mau jawab? Saya Bu. Siapa itu? Gede Arteyase. Silakan Gede. Tadi pertanyaannya, apakah semua manusia bisa mencapai moksa? Iya. Menurut saya, semua orang pada hakikatnya dapat mencapai moksa bila mengikuti petunjuk agama. Upaya mencapai moksa dapat dilakukan dengan cara menyadari dan upaya menumbuh kembangkan usaha untuk melepaskan diri yang sejati dari keterkaitan usaha itu. Dari
keterkaitan usaha itu diantara dengan berperilaku yang baik, beryatnya, berpunya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau ide yang dewasa dengan cara yang lebih kecil, yaitu sembahyang dan membaca kitab-kitab suci dan buku yang berhubungan dengan ajaran agama Hindu. Itu menurut saya. Ya, lengkap sekali pertanyaan jawabannya ya. Sebenarnya ini harusnya kita bahas nanti di pertemuan kita ketiga ya. Upaya-upaya apa yang bisa kita laksanakan untuk mencapai moksa. Untuk bersingkat waktu kita lanjut pada pertanyaannya Nia Chandrila. Siapa yang bisa menanggapi pertanyaannya dari Nia? Tadi pertanyaan Nia yang bagaimana Nia? Mana Nia Chandrila ya? Kok nggak ada? Kita lanjut dulu dengan pertanyaannya Oktaviani, ya. Apakah semasih hidup kita bisa mencapai moksa? Itu tadi pertanyaan dari Oktaviani, ya. Saya Bu. Siapa itu? Saya Bu. Werdi Wiranata, silakan Werdi. Ya, silakan Werdi. Tadi kan Oktaviani bertanya, apakah dalam kehidupan kita ini kita juga bisa mencapai moksa? Nah, dari yang saya ketahui, dalam kehidupan kita saat ini juga kita dapat untuk mencapai moksa, yang dimana itu disebut dengan jiwa mukti. Yang tadi sudah Ibu jelaskan kepada kami. Nah, jiwa mukti itu juga adalah tingkatan moksa atau kebahagiaan yang dapat dicapai seseorang semasa hidupnya di dunia ini, yang dimana atmanya tidak lagi terpengaruh oleh gejolak indria dan maya dalam bentuk kebebasan pemimpin dan saripya, yang dimana juga tadi Ibu sudah jelaskan bahwa tingkatan pemimpin dan saripya juga bisa disamakan dengan jiwa mukti. Nah, kebebasan pemimpin dan saripya itu juga adalah suatu kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang dalam hidupnya di dunia ini, di mana atma tidak terpengaruh oleh indria dan unsur-unsur dari maya. Dan dengan demikian, maka jiwa mukti sama sifatnya dengan pemimpin dan saripya. Dan juga orang mencapai moksa bila sudah menyadari dirinya yang sejati. Jadi sekian jawaban dari saya untuk pertanyaannya Oktaviani. Mungkin kalau ada saran bisa dikoreksi lagi Bu. Terima kasih. Nah, ini bagus sekali pertanyaan dari Oktaviani anak-anak. Apakah kita bisa moksa ketika masih hidup? Kita nggak usah dah ngomongin seperti para maharesi ya, yang bertapa ke hutan, yang ke pura, bersemedi dan sebagainya. Ayo kita lihat dulu sekarang di kemajuan globalisasi sekarang ini ya, di new normal ini. Yang namanya moksa itu anak-anak tidak harus dalam artian ketika kalian merasakan bahagia, ketika kalian merasakan bersyukur dengan apa yang kalian miliki, itulah moksa ya. Yenu ngedotang tunangan tipal, yenu ngedotang HP iPhone temen ya, kalian belum moksa untuk takaran kita dewasa ini ya. Kalau kalian masih dalam artian mareng lah pes, baru punya uang berapa, 500.000, tapi pengennya nanti punya iPhone, bija yang alih pes nanggung beli iPhone nena gitu. Jak muter otak kamu itu sampai kamu gelem ngenahang lah iPhone, mareng lah pes 500. Ketika itulah kamu tidak moksa. Moksa dalam artian kita dalam dewasa ini tidak terikat dalam artian keduniawian. Yang subeng lah pes 500, simpan malu pesene. Ani yang mengelah lebih yang tabungan malu. Itu pun kalian sudah moksa anak-anak. Bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Punya keluarga, punya orang tua yang sayang dengan kamu, punya kakak, ya, punya adik, punya teman yang care, yang perhatian. Itulah moksa sesungguhnya, ya. Seusia kalian yang bisa kalian gapai. Ya, nggak usah kita mikirin dulu Bu, saya pengen moksa Bu, cek metapo kamu menjak ke pulau waktu jadi itu petang lemah kamu itu, ya. Ibu bilang nggak salah, bukan, itu nggak salah, benar. Hanya saja belum saatnya. Ayo kita nikmati dulu moksa dalam bentuk kecil, bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini, ya. Nah, anak-anak, untuk bersingkat waktu, Ibu sudah bagikan LKPD di WA grup kalian, ya. Bisa dilihat di WA grup kalian. Ibu berikan waktu 20 menit ya. Setelah 20 menit nanti kita akan gabung lagi di grup ini. Silahkan masuk ke Zoom ini. Setelah itu Ibu akan tunjuk
3 orang atau 2 orang nanti untuk mempresentasikan hasil dari LKPD kalian. Paham semuanya? Paham. Nah, anak-anak 20 menit sudah berlalu ya. Jadi kalian sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Ada masalah dengan LKPD-nya yang diberikan? Tidak. Tidak. Yang lainnya yang belum bisa presentasi hari ini, Ibu harapkan kalian bisa mengirimnya ke WA grup kita ya, ke WA grup agama Hindu, sehingga nanti Ibu bisa koreksi. Mungkin ada yang perwakilan dari kelas 11 Boga 1 yang akan presentasi? Siapa yang bisa presentasi menampilkan LKPD-nya? Oktaviani, silakan Oktaviani. Saya mulai ya Bu ya. Ya, silakan. Dijelasin semuanya Bu? Ya, biar singkat waktu aja karena waktunya sedikit. Baik. Jadi di sini saya akan mulai dari yang nomor 1. Setelah menyimak video dan penjelasan guru, apa yang Anda ketahui tentang moksa? Jelaskan. Jadi dari menurut pendapat saya, moksa itu merupakan tujuan tertinggi dalam agama Hindu, di mana secara etimologi moksa berasal dari bahasa Sanskerta dengan akar kata moksha yang berarti membebaskan atau melepaskan. Sesungguhnya bahasa manusia tidak bisa menggambarkan bagaimana itu moksa atau mukti. Maka moksa adalah tujuan dari agama Hindu, yaitu kelepasan atau kebebasan dari keterkaitan keduniawian dengan kesatuan Atman dan Brahman atau terakhir kembali. Setelah itu ada juga tingkatan moksa berdasarkan Atman. Ada 3, yaitu ada Jivamukti, ada Widyamukti, ada Purnamukti, dan tingkatan moksa juga dapat dijabarkan menjadi 4 bagian, yaitu Samipya, Sarupya, Salupya, dan Salupya. Stop dulu Novi. Yang lainnya ada jawaban yang berbeda? Tidak ya? Sudah sama ya? Kita lanjut pada yang kedua. Baik, yang kedua itu dalam ajaran agama Hindu ada sebutkan beberapa tingkatan moksa berdasarkan keadaan Atman yang dihubungkan dengan Brahman. Secara lebih rinci sesuai uraian tersebut, tentang keberadaan tingkatan moksa dapat dijabarkan lagi menjadi 4 tingkatan. Sebutkan persamaannya. Tingkatan moksa itu tadi sudah dijelaskan, ada berdasarkan Atman itu ada 3, ada Jivamukti, Widyamukti, Purnamukti, dan tingkatan moksa juga dapat dijelaskan. Ada Samipya, Salipya, Salupya, dan Salupya. Persamaan dari tingkatan tersebut akan saya bahas. Jadi yang pertama itu ada Jivamukti. Jivamukti itu memiliki persamaan dengan tingkatan Samipya dan Salupya. Persamaannya terdapat pada yang pertama, Jivamukti dengan Salupya dengan Samipya memiliki persamaan di mana moksa atau kebebasan dapat dicapai oleh seseorang semasa hidupnya. Yang kedua, sama-sama tidak dapat terpengaruh oleh gejolak indriya dan maya atau pengaruh duniawi. Yang ketiga, sama-sama merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, itu ada Widyamukti. Widyamukti memiliki persamaan dengan tingkatan Salupya. Persamaannya itu terdapat pada yang pertama itu persamaan di mana Atman telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain di mana Atman telah meninggalkan keadaan wadatnya. Dan kedua, pada Widyamukti dengan Salupya, Atman dan Brahman belum dapat menyatu akibat pengaruh maya yang ikut ada. Berikutnya yang ketiga, pada Purnamukti. Purnamukti memiliki persamaan dan tingkatan Salupya. Persamaannya itu terdapat pada yang pertama, itu sama-sama merupakan tingkatan kebebasan paling tinggi atau sempurna di antara tingkatan yang lain. Yang kedua itu pada Purnamukti. Dengan Salupya, tingkatan ini posisi Atman seseorang keberadaannya telah menyatu dengan Tuhan dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, sama-sama dapat dicapai apabila bersungguh-sungguh dengan kesadaran yang suci dan mampu melepaskan diri dari keterkaitan saya. Iya, bagus sekali jawabannya. Ya. Ada yang beda, Nana? Ada tambahannya untuk yang lainnya?
Tidak, Bu. Tidak. Kemudian soal yang ketiga. Baik, akan saya lanjutkan dengan soal yang ketiga. Dengan memahami dan mendalami tentang moksa, apakah sebaiknya yang sudah hidup dalam hidup ini dilakukan? Yang dapat kita lakukan dalam hidup ini dengan memahami dan mendalami tentang moksa, yaitu mencapai keinginan kita masing-masing. Tetapi pada umumnya semua umat manusia pasti mempunyai keinginan untuk mewujudkan hidup yang bahagia baik di dunia ataupun di akhirat. Dengan menerapkan ajaran moksa, kita semua pasti bisa mewujudkan keinginan tersebut. Berikut ini beberapa contoh hal yang dapat kita lakukan sebagai berikut. Dengan cara melakukan dana punya atau mendekatkan diri dengan idola saya widi, baik dengan sembahyang ataupun melakukan saja, sujud dan bakti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan ibadah atau melaksanakan aturan atau menjauhi larangannya. Berbuat baik dengan ikhlas dan tanpa meminta imbalan, dan mendalami dan mengendalikan sifat-sifat triguna dalam diri umat manusia, yaitu sabar seperti sifat tenang dan tulus atau bijaksana, ada rajas sifat energi atau ambisius, dan ada tamak sifat malas atau lambat. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan anak-anak untuk Octaviani yang sudah presentasi. Ya, bagus sekali presentasinya. Ibu harapkan yang lainnya juga nanti bisa menampilkan hasil karyanya ya. Nanti pertemuan kedua kita sama juga melakukan kegiatan seperti ini. Nah, anak-anak, silakan ditutup Octaviani. Anak-anak, demikian tadi ya pemaparan tentang moksa ya, yaitu tingkatan moksa, bagian-bagian moksa ya, yang dimana moksa itu adalah tujuan dari agama Hindu ya, tujuan akhir dari agama Hindu, kelepasan atau kebebasan dari keterikatan ya, yang mana yang terdiri dari samipya ya, di mana ia telah terlepas dari unsur maya dan dapat mendapatkan wahyu Tuhan. Kelihatan nak PowerPoint-nya Ibu? Kemudian sarupya ya, di mana kedudukan Atman merupakan pancaran dari kemahakuasaan Tuhan. Salokya, di mana Atman itu sendiri telah berada dalam posisi dan kesadaran yang sama dengan Tuhan. Dan sayujya, suatu tingkatan kebebasan yang tertinggi, di mana Atman telah dapat bersatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keempat tingkatan tersebut dijabarkan lagi dengan jiwan mukti ya, yang sama dengan apa? Jiwan mukti? Tingkatannya sama dengan samipya dan sarupya. Ya, samipya dan sarupya. Kemudian wideha mukti, tingkatannya sama dengan salokya. Dan yang terakhir adalah purna mukti yang sama dengan tingkatan sayujya. Nah, anak-anak, demikian pemaparan Ibu hari ini ya. Dari semuanya itu, minggu depan Ibu akan lanjutkan pada materi jalan menuju moksa ya. Minggu depan silahkan siapkan bukunya, materinya. Nanti Ibu akan share di e-learning kita. Setelah pertemuan ini Ibu akan juga berikan kalian post-test, silahkan kerjakan pada e-learning. Sebelum Ibu tutup, ada yang bisa memberikan kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini? Apa saja yang kita pelajari untuk hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan deh. Dapat disimpulkan dari materi tadi, moksa terdiri dari 4 tingkatan, yaitu samipya, sarupya yang bisa disamakan dengan jiwan mukti, salokya yang bisa disamakan artinya dengan wideha mukti, dan sayujya yang bisa disamakan artinya dengan purna mukti. Itu menurut saya. Iya, itu singkatnya ya, kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini ada terdiri dari beberapa tingkatan moksa, yaitu samipya, sarupya, salokya, sayujya, yang dimana tingkatannya jiwan mukti sama dengan pya dan sarupya ya, kemudian wideha mukti sama dengan salokya, dan yang terakhir purna mukti tingkatannya sama dengan apa? Sayujya. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sudah cukup ya.
Jadi kalian silahkan nanti persiapkan diri menjawab soal-soal yang ada di e-learning ya. Ibu akan share nanti soalnya berupa objektif sehingga kalian mudah menjawabnya dan nilainya langsung akan Ibu keluarkan. Kalian bisa tahu kemampuan kalian ya. Minggu depan kita akan bertemu di jam yang sama ya. Pertemuan kita seperti saat ini. Ibu harapkan kesiapannya tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita selalu dapat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sudah? Sampai di sini Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.